Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat datang di podcast Nada dan Narasi. Saya Naya, dan kali ini kita punya topik yang pastinya dekat dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu dompet digital versus uang tunai, tren dan realita. Dalam beberapa tahun terakhir, pola transaksi keuangan di Indonesia mengalami perubahan besar. Kehadiran dompet digital atau e-wallet menjadi salah satu tren yang berkembang pesat, terutama di kalangan anak muda dan masyarakat perkotaan. Didukung lagi oleh munculnya teknologi seperti kris, promosi menarik, serta kebiasaan berbelanja online, yang menjadikan penggunaan dompet digital ini semakin meningkat tajam. Bahkan, data Bank Indonesia menunjukkan bahwa transaksi non-tunai itu terus bertumbuh setiap tahunnya. Namun, di sisi lain, uang tunai ini masih memegang peranan penting di kehidupan sehari-hari. Banyak masyarakat, khususnya di daerah dengan akses internet terbatas atau generasi yang belum terbiasa dengan teknologi dompet digital, masih lebih nyaman menggunakan uang fisik daripada uang non-tunai. Selain itu, untuk transaksi kecil, uang tunai ini masih dianggap lebih praktis dan cepat. Nah, dari fenomena tersebut timbullah pertanyaan yang menarik. Pertanyaannya yaitu, apakah dompet digital ini benar-benar bisa menggantikan uang tunai? Ataukah keduanya ini saling berdampingan sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Nah, untuk membahas pertanyaan tadi, saya nggak sendirian nih teman-teman. Udah hadir bersama kita seorang narasumber yang pastinya punya banyak pengalaman di bidang keuangan digital. Beliau adalah Firja Aurelia Adriana, seorang manajer di salah satu perusahaan. Halo Firja, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Naya, kabarnya baik banget nih hari ini. Aku senang banget nih bisa ikut diundang dan gabung di podcast yang kali ini. Aku dengar topiknya bakal menarik banget yang bakal kita bahas. Apalagi sekarang dompet digital itu lagi hype banget ya. Dan aku lihat uang tunai masih jadi pilihan sih. Kalau kita mundur ke masa lalu, sebelum ada uang, manusia itu menggunakan sistem barter ya Firja? Ya benar tuh, dulu tuh orang tuh masih menggunakan sistem barter yang dimana sistemnya itu menukar barang yang sepadan nih nilainya. Contohnya itu kayak nukar beras sama kain, nukar hasil tani sama pertanian. Nah, dari situ pula muncul ide untuk membuat alat tukar yang nilainya ini diakui oleh seluruh manusia, yaitu uang. Nah, awalnya itu uang tidak berbentuk kertas seperti sekarang, namun berbentuk logam seperti emas dan perak. Lalu dibentuklah seperti uang kertas seperti yang kita gunakan sekarang ini. Betul banget nih. Uang ini akhirnya jadi pembayaran yang efisien dan praktis dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kita. Kalau sekarang alat pembayaran itu tidak cuma uang tunai kan? Sekarang ada sistem pembayaran non tunai kan? Ya benar banget. Sekarang itu kita bisa mengenal dua alat pembayaran non tunai itu seperti cek giro, bilet giro, atau biasanya itu untuk transaksi ke perusahaan-perusahaan besar. Nah, yang kedua itu ada paperless. Itu tuh kayak kredit, kartu debit, dan kartu prabayar lainnya. Nah, itu dia. Jadi, kita akan bahas tren, realita, plus kelebihan dan kekurangan keduanya. Yuk langsung saja kita mulai ke topik pembahasannya. Oke, langsung saja nih kita mulai dari Kak Firja. Kak Firja, mulai dari tren dulu kali ya. Menurut Kak Firja, gimana nih perkembangan penggunaan dompet digital di masyarakat kita sekarang? Kalau dilihat-lihat ya, dompet digital itu sekarang udah jadi gaya hidup ya. Terutama di kalangan anak muda dan pekerja urban. Dan itu tuh mulai dari bayar kopi nih, kayak gini. Terus beli makan, bayar ongkos ojek, itu bisa semua dari e-wallet atau dompet digital. Benar, saya sendiri juga suka pakai kris karena
tinggal kita scan, bayar, dan selesai. Praktis kalau kita gunakan. Benar banget. Apalagi data Bank Indonesia itu sekarang nunjukin kalau transaksi QRIS itu naik tajam tahunnya Kak. Bahkan merchant kecil nih, kayak parkir atau warung-warung itu udah gunain QRIS. Iya, ditambah lagi adanya promo-promo seperti cashback, diskon, poin loyalty. Siapa sih yang nggak tertarik dengan promo-promo tersebut ya Kak? Benar. Itu tuh yang bikin kita tuh betah nih pakai dompet digital. Apalagi kita ini Gen Z ya Kak. Ya ini yang gimana ya Kak, kita tuh nggak mau ribet. Kita tuh maunya pakai sama cepat. Nah itu tuh salah satu pilihannya. Setuju. Jadi bisa dibilang kalau dompet digital ini bukan lagi sekedar alternatif, tapi sudah jadi pilihan untuk banyak orang ya Kak? Ya, nah salah satu Kak. Kemarin nih kita kan sempat ngalamin pandemi COVID nih ya. Itu tuh jadi faktor penggerak kami juga. Adanya peralihan dari uang tunai ke uang digital ini. Karena itu tuh lebih dianggap dipakis deh gitu semuanya. Nah, tapi meskipun digital ini semakin naik, faktanya uang tunai itu masih kuat dipakai di masyarakat kita sekarang ya Kak Firja. Kamu pernah nemuin nggak pengalaman seperti itu? Sering banget. Aku sendiri deh contohnya. Waktu itu kan belanja nih pasar tradisional gitu kan. Nah aku tuh rencananya mau bayar pakai QRIS. Sebetulnya kan kalau bedanya soal QRIS ini kan bisa QRIS nggak kan? Terus dia kayak nggak tahu gitu. Jadi kayak mungkin karena udah tua juga ya. Terus aku dia bayar pakai uang tunai aja. Iya, sama. Saya juga pernah ketika mau beli jajan kecil atau bayar parkir 1.000 2.000 itu lebih gampang dengan uang tunai daripada uang non tunai Kak. Betul, apalagi nih generasi tua milenial lah ya. Itu tuh lebih nyaman aja sih kayaknya mereka pakai uang tunai gitu karena mereka tuh sih kayak lebih keras aja nih duitnya lebih pegang gitu kan. Dan itu tuh katanya juga kayak lebih ngontrol, lebih bisa deh ngontrol pengeluarannya gitu kayak orang tua kita. Iya Kak. Sedangkan dompet digital ini kadang-kadang saldonya kan tidak terlihat dengan fisik kita. Jadi tiba-tiba hilang gitu Kak. Kita tidak merasakan bagaimana uang itu kita pegang. Nah itu tuh sebuah realita ya untuk sekarang. Jadi meskipun dompet digital ini berkembang sangat pesat banget sekarang ini, cuman uang itu masih tetap jadi pilihan dan masih relevan. Apalagi di negara kita ya. Jadi Kak Firda, kalau kita bandingkan langsung nih, pasti dua-duanya itu punya plus dan minusnya. Mungkin Kak Firda bisa jelaskan bagaimana plus dan minusnya karena Kakak ini sebagai pengguna kan pasti tahu dong apa plus dan minusnya. Ya, bisa itu tuh menurut aku ya. Dompet digital ini emang lebih unggulnya tuh karena aman, cepat, praktis, amannya ini tadi itu ya dari hilangan itu. Cuman pasti punya kelemahan ya Kak. Saya misalnya tuh kayak sering error, jaringannya hilang, terus juga lagi marak-maraknya penipuan digital gitu. Itu bikin enak banget sih Kak. Iya, saya juga punya nih Kak satu pengalaman yang tidak pernah saya lupa. Ketika mau antri bayar di kasir, tiba-tiba aplikasi yang saya gunakan itu nge-lag dan di situ kasir itu lagi antri panjang. Kalau di situ saya malu banget sih Kak. Itu parah banget ya Kak, malunya gitu. Itu sering banget Kak. Jadi sementara kalau untuk uang tunai nih, itu juga punya keunggulan. Salah satunya tuh diterima di mana aja gitu kan. Kita nggak perlu sinyal, kita nggak perlu data kota atau apa gitu kan. Tapi bagi sebagian orang tuh itu tuh juga lebih gampang itu lah ngatur keuangannya kalau pakai uang tunai ini. Tapi juga punya kelemahan nih. Kehilangan tuh kan risiko yang tinggi gitu ya. Dicuri atau juga uang tunai ini nggak cocok Kak buat transaksi besar. Bayangin ya beli motor atau beli rumah pakai uang tunai itu kan banget Nggak kebayang bawanya. hitungnya lagi juga. Jadi Kak intinya dua-duanya ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya Kak. Tergantung bagaimana kebutuhan dan konteksnya saja. Benar banget.
Nah, kalau menurut Kak Firja, bagaimana sih masa depan sistem pembayaran di Indonesia ini? Apakah benar-benar cashless atau society? Atau tetap dengan kombinasi uang digital dengan uang tunai? Bagaimana menurut Kak Firja? Menurut aku sendiri nih ya Kak, kalau untuk Indonesia itu masih lama dan masih jauh banget sih untuk benar-benar lepas dari uang tunai itu masih lama banget. Karena kita nih masyarakatnya tuh beragam. Mungkin di perkotaan uang digital ini lebih dominan ya, cuman biasanya itu uang tunai masih jadi pilihan utama pemirsa. Iya, saya setuju banget tuh Kak. Karena faktor kepercayaan ini juga penting ya Kak. Banyak orang yang masih takut dengan penipuan online tadi. Makanya literasi digital itu penting banget Kak, soal cara edukasi pakai e-wallet yang harus banget kita gencarin ya sebagai pengguna Gen Z. Iya. Jadi kalau kita simpulkan, masa depan itu bukan soal siapa yang menang, tapi bagaimana dompet digital ini dan uang tunai ini bisa saling melengkapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita sekarang. Setuju banget. Aku setuju banget sih dengan pendapat itu. Iya. Oke Kak Firja, jadi hari ini kita sudah banyak ngobrol tentang tren digital plus kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya Kak. Aku berharap banget nih dari obrolan kami berdua tadi, semoga kami sendiri dan kalian para penonton juga bisa lebih bijak lagi dalam cara memilih pembayaran dan itu tuh tetap aman ya teman-teman, aman dan sesuai kemampuan juga. Nah, terima kasih ya Kak Firja sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita kali ini. Seneng banget sih bisa gabung di podcast kali ini ya. Nah, kalau kamu sendiri lebih ke tim dompet digital atau uang tunai? Share pendapat kamu di kolom komentar dan mention di media sosial kita ya. Terima kasih sudah nonton podcast Nada dan Narasi kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay safe dan jangan lupa isi saldo ya teman-teman. See you next time. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton podcast kita kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah waktunya makan siang nih. Gimana kalau kita pesan makanan lewat online? Boleh. Aku boleh pesan nasi goreng nggak Kak? Pakai bentar ya, pesennya ya. Ini nih. Aku bayarnya lewat dompet digital aja boleh nggak Kak? Boleh. Nanti aku kirim ya. Oke Kak. Ya udah pesan, kita tinggal nunggu aja nih makanannya matang. Oke. Saya kirim ya Kak, ini sudah. Terima kasih ya. Ternyata praktis banget ya Kak. Apa-apa cuman kita lewat HP aja, nggak perlu kita langsung datang ke warungnya. Apalagi nih panas banget nih, kita nggak keluar. Ya, oke Kak.